Oke, Miss Debbie share, kalian sudah lihat di atas, di depan? Sudah, Miss. Sudah. Reni udah ngeprint? Sudah di-print. Ini yang pertama kayaknya KNSR 1 ini. Tahun berapa ya? Nggak tahu. Oh tuh, tahun 2019 ya. Ini yang ke-1. Kita yang ke-4 sekarang. Miss Debbie suka yang lombanya ini karena soal-soalnya ini bagus-bagus, memperdalam ya, benar-benar memperdalam ilmu kalian, tapi tidak terlalu banyak gitu ya, tidak terlalu overload gitu. Tetap di topiknya kelas 4 gitu dan 3. Ini kan levelnya 3 4 ya, tetapi lebih dalam. Jadi ini soal-soalnya bagus, sebaiknya kalian memang pelajari sungguh-sungguh ya. Berikutnya mungkin nanti kalian tahun depan ada di level yang selanjutnya. Ini kan 4 sampai 6 SD ya. Oke, nomor 1. Oh ya, karena ini adalah 4 sampai 6 SD, nanti juga ada materi-materi yang kelas 6 tapi tidak terlalu banyak sih kalau mesti bilang. Masih bisa kalian pelajari. Nomor 1. Kalian tahu tempat spora di mana? Ini diperbesar coba ya. Sudah kelihatan jelas? Nah, waktu itu Miss Debbie pernah bilang, kalau kalian ke sekolah, di depan lab itu ada tanaman suplir ya, banyak sekali. Ya. Dan kalau kalian perhatikan di bawah daunnya itu ada bintil-bintilnya itu. Kotak sporanya. Jadi kira-kira yang mana ya? Bisa ditebak kok itu. Yang mana? Ayo. Yang B. Betul yang B. Kalau A pasti tudungnya ya, kayak payung kan. Nomor 2. Nah ini kita sudah pernah catat ya waktu itu ya. Fotosintesis adalah proses menghasilkan makanan. Makanannya dalam bentuk sugar, glukosa. Yang mana? Bentar ya. D. Yang mana? Ayo catat. D. D. D, delta, betul. Dia menghasilkan makanan berupa glukosa dan hasil sampingannya oksigen. Ya. Nomor 3, A, B, C. Berdasarkan tabel di atas, apakah dasar pengelompokan tanaman pada ketiga kelompok tersebut? Jadi kalau namanya sorting, ini bahasa Inggrisnya sorting ya, mengelompokkan atau classification, itu berdasarkan kemiripannya. Berdasarkan kemiripannya. Misalnya kelompok A, adanya jeruk, jambu, apel, mangga. Kalau kalian tahu ini kan tanaman yang tidak kecil-kecil gitu kan, tanaman yang besar-besar, pohon kok. Pohon jeruk, pohon jambu, pohon apel, pohon mangga, batangnya besar, keras juga. Pernah lihat kan atau punya? Oh, aku punya pohon mangga. Kamu tahu pohon mangga pasti batangnya keras kan, dia juga tinggi, ya kan? Ya, dan juga tanaman jeruk di depan lab ini ada tanaman jeruk, ya. Dia jenis batangnya adalah kayu keras. Jadi sulit untuk dipatahkan. Beda sama kelompok B. Kalian tahu tanaman bayam kan? Tahu seledri, tahu kangkung, tahu bawang-bawang, ya. Nah, kalau kalian pegang itu batangnya aja kita bisa pakai kuku tuh bisa kita pintes gini. Dia
Zat patah kok ya. Juga berair. Ya kan? Nah, kalau Iya. kelompok C, bisa dibilang kelompok B itu seperti sayuran kan? Kalau kelompok C, itu ada mawar, melati, anggrek, dahlia. Kalian bisa tahu ini disebut nama-nama apa? Apa? Bunga. Bunga. Berarti yang B nama-nama sayuran, ya kan? Yang A nama-nama Buah. Jadi pengelompokannya berdasarkan apa katanya? Kegunaan. Betul, kegunaan. Kalau cara berkembang biak mungkin bisa sama ya. 4. Makhluk hidup saling membentuk organisasi kehidupan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Terkecil sampai yang terbesar. Ini sebenarnya pelajarannya kelas 5. Ya. Miss Debbie kasih tahu sedikit bahwa segala sesuatu itu dimulai dari yang namanya sel. Karena sudah Miss Debbie beritahu sekarang sel paling kecil, maka kita skip yang A dan skip yang C. Pilihan kita hanya tinggal B dan D. Nah, setelah sel itu membentuk jaringan. Dari jaring tissue bahasa Inggrisnya ya. Dari sel, jaringan, organ, kemudian sistem. Jadi sistem adalah suatu kumpulan. Sistem adalah suatu kumpulan. Kalau kalian dengar kata sistem, itu berarti sudah mencakup agak besar, terdiri dari beberapa bagian. Maka kalau sel menjadi jaringan, lalu menjadi organ, maka berikutnya pasti sistem organ. Nah, B dan D sama nggak? B dan D sama tidak? Sel jaringannya sama, tapi berikutnya Beda. beda. Maka yang benar adalah B. Udah, langsung lihat situ aja. Dari sini sudah benar. Sistem organ itu membentuk body, yaitu organisme kita. Nah, kita berkumpul-berkumpul itu namanya populasi. Populasi, kumpulan dari populasi yang sama itu disebut komunitas. Ya. Misalnya profesinya sama, atau komunitas di pantai, nelayan semua. Kemudian ada ekosistem paling tinggi, yaitu kumpulan atau campuran antara, kemarin saya sudah bilang ya, ada yang hewan, tumbuhan, kemudian yang tidak hidup, seperti sinar matahari. Ya. Di sekolah ini termasuk ekosistem. Ada sinar matahari, ada batu, ada tanah, ada hewan, ada tumbuhan. Jadi punya kura-kura, tahu nggak? Tahu kan? Ya. Tahu. Ada serangga, ada semut, ada hewan dan tumbuhan, ada yang tidak hidup juga. Berarti itu namanya ekosistem kita. Ya. Oke, next. Diingat-ingat ya. Sel, jaringan, organ, sistem organ. Terus kemudian body, organisme. 5. Ada 4 bahan, W, X, Y, Z. Lihatnya ke kanan ya. Yang W dari 18 susut jadi 8, betul kan? Susut ya? Iya. Ya, menurun. Kemudian yang X dari 50 45. Yang Y 10 ke 2. Yang Z 25 ke 25. Still tetap. Jadi WXY itu turun tapi Z-nya tetap. Nah, 4 bahan ini ditanam di tanah selama 1 bulan. Tabel di bawah ini menunjukkan massa. Massa itu berat. Catat tuh. Massa sama dengan berat. Nah, hanya Miss Debbie kasih tahu bedanya istilah massa dan berat. Massa itu tidak dipengaruhi gravitasi. Massa kamu, Reni, misalnya Reni berapa ya? Beratnya berapa Reni? 25? 34. Nah, itu weight, itu beratnya ya, 34 kilogram. Tapi disebut massa itu berarti tidak dipengaruhi oleh gravitasi. Jadi masanya Reni 34 di bulan, kamu tahu di bulan gravitasinya lebih kecil 1/6 kan? Nah, massa Reni di bulan tuh sama. Massa adalah kepadatannya.
kayak volumenya ya, how compact you are gitu. Kepadatannya suatu benda. Tapi kalau berat, maka berat ini di bulan itu berubah, harus dibagi 6. Karena itu bisa melayang-layang. Jadi beda massa dengan berat, massa tetap ya nilainya, tapi kalau berat itu dipengaruhi gravitasi. Nah, ini dikatakan massa. Massa setiap bahan sebelum dan sudah 1 bulan mereka ditanam. Ini tidak ada pengaruh apa-apa, ya, tidak pengaruhi gravitasi, supaya kalian bisa melihat bahwa ini terjadi penyusutan yang tidak dipengaruhi gravitasi. Bahan yang paling sedikit dan yang paling dapat terurai, berarti yang paling susut lebih banyak atau lebih sedikit? Atau sedikit? Yang lebih banyak atau sedikit? Kalau dia kalau dia terurai, yang paling dapat terurai. Oh iya. Itu decompose. Artinya breakdown, hancur. Yang paling dapat hancur. Yang susutnya banyak atau sedikit? Yang menurunnya banyak, yang masanya menurunnya banyak, lalu kemudian bisa habis kan? Nah, itu kan berarti bisa terurai banyak gitu. Paling berarti yang mana dan yang mana? Yang mana? Yang paling menurun banyak yang mana? Y. Y dan di sini pilihannya 2 ya. W. Mestinya W ya, mestinya itu W. Kenapa nggak ada ininya ya pilihannya? X. Oke, kita hanya ada yang jelas pasti bukan Z. Karena Z ini tidak berubah. Kalau Z tidak berubah, bisa kita pastikan bahan ini seperti plastik. Ditanam di dalam tanah, dia tidak berubah, tidak hancur. Ya, jadi kita tidak pilih A dan B karena ada Z-nya. Kemudian yang ini kan susutnya dia 10, turunnya 10 ya. 10. Yang ini turunnya 5. Yang ini turunnya 8. Ya kan? Sebenarnya kalau paling banyak sih W dan Y. W dan Y, tapi nggak ada. Maka kita lihat coba kalau W dan X. W dan X ini turunnya berapa jumlahnya ini? 15 ya? Iya. Kalau Y dan X berapa? Y dan X berapa? Y sama X. Susutnya turunnya berapa? 5 tambah 13. Maka kita pilih yang paling banyak aja. Ya. Tulis dia aja. Nomor 6. Perhatikan tabel berikut. Kelompok A, kelompok B. Kelompok A hewannya ini, kelompok B hewannya ini, ya. Nah, yang kelompok A itu ada dari telur, hewan muda, hewan dewasa. Yang kelompok B telur, larva, pupa. Udah pasti ini adalah metamorfosis sempurna. Yang kiri A itu tidak sempurna, ya, tidak sempurna. Iya. Atau dia hewan yang tingkat tinggi seperti ayam, merpati, itu kan sudah hewan yang disebut unggas ya. Bukan kayak kecil-kecil kayak serangga ini. Sedangkan yang B ini dia melewati masa pupa ya. Misalnya lalat, kupu-kupu dan Y ini. Pertanyaan, kira-kira apa ya X dan Y-nya itu? Silakan.
Ayo, jawabannya apa? Gampang kok itu, yuk. Kepik itu Nggak pernah lihat? pernah, tapi Yang keras tuh. Browsing aja, kepik tuh dia sempurna apa enggak? Tapi ya nggak apa. Metamorfosis kepik. Sempurna. Melewati pupa dia. Oh, sebentar. Satu-satunya fase yang tidak mereka lewati adalah fase nimfa. Bentar. Oh, 3 fase ternyata. Tiga fase ya? Nggak melewati pupa ya? C. Nggak melewati pupa dia. Nyamuk tuh sempurna ya nyamuk ya? Nyamuk ada pupa? Ada. Ada ya, berarti bukan ini ya. Oke. Yang Y itu berarti di sini. Y itu berarti yang sempurna loh. Y itu yang sempurna. Sedangkan kepik ini tidak sempurna, berarti kepik harusnya posisinya di X. Di X harusnya. Maka yang sempurna itu yang sempurna Y itu yang mana? Belalang, katak. Katak itu termasuk apa? Metamorfosisnya. Sempurna kan? Sempurna. Berarti ya itu yang dipilih. Kalau lebah apa? Metamorfosis katak. Kalau lebah apa? Lebah kalau aku Lebah juga sempurna ya? Sempurna. Oh, berarti bukan yang C dong. Ini yang Miss Debbie cari kepik itu kok tidak sempurna ya? Kalau kamu gimana? Kalau kepik udah di plus juga nggak sempurna. Iya, metamorfosis capung sekarang. Capung. Nah ini, capung. Capung tidak sempurna, dia nimfa aja. D ya. D. Enggak kebalik ini. Kebalik ya? Kebalik ya. Yang Y yang sempurna ya. Oh, yang Y yang sempurna deh. Yang Y yang sempurna. Berarti yang mana nih? Bukan D. Lebah sempurna. Belalang apa? Belalang sempurna kan? Kumbang tuh ya kepik itu kumbang. Berarti kumbang itu tidak sempurna kan? Kemudian belalang, coba belalang. Tuh, belalang tidak sempurna. Browsing nggak? Coba browsing, belalang. Belalang tidak sempurna. Iya, tidak kan? Berarti benar kan posisinya ada di
Posisinya harusnya di X ya. Ah, gimana nih? Yang sempurna itu yang sini, yang Y. Yang sempurna itu Yang Y cuman kata kan yang sempurna. ya nih kok cuman katak ya. Kepik, belalang, katak. Belalang apa tadi? Dalang tidak sempurna. Kalau belalang tidak, kepik tidak, capuk tidak, masa yang C. Sedangkan lebah itu langsung jadi hewan muda. Lebah sempurna ya? Iya, berarti bukan yang C dong. Kok nggak matching? Belalang udah pasti tidak. Coba cari lagi kepik itu. Kepik itu. Lihat literatur yang lain. Kepik. Kalau di sini ada kepik yang melewati fase pupa. Fase pupa. Tapi ada juga yang bilang dia tidak sempurna. Bentar. Lihat gambarnya dulu. Kalau di gambarnya ini ada pupanya ya. Nih ya, tahap metamorfosis kepik. Google. Metamorfosis kepik. Gambar. Tuh. Tuh, dia ada ininya. Oh, ini juga. Ada pupanya. Berarti kepik sempurna dong ya? Oh, dari gambarnya ini. Iya. Ya. Berarti A ya? Itu result tadi A. Dah, 7. Ini udah ya kemarin apa? Anggrek dan pohon. Simbiosisnya apa namanya? Komensalisme. Ya, komensalisme. Satu untung, satu tidak rugi apa-apa. Yang ini jelas, kalian sudah tahu ini apa? Parasit. Yang ini sudah jelas juga, sama-sama untung. Kupu-kupu bunga, ya. Bunganya bisa. Yang ini, ya, jadinya antara dua ini, C dan D. Yang ini jelas sudah pasti juga seperti yang B. Yang kemarin kita udah ini kan, kalau kutunya itu di kerbau itu dia menghisap darah. Sama-sama beruntung. Berarti ini mutu, maka sisanya adalah ini. Si ikan hiu tidak merasa apa-apa dia. Ada boleh, nggak ada juga nggak apa-apa. Tapi si ikan remora kan selalu ngikutin ya. Sedangkan kalau yang ini jalak dan kerbau, kerbaunya sangat merasa beruntung karena kutunya bikin dia bikin darahnya berkurang dan dia bisa mati gitu kan. Tapi kalau ikan hiu enggak, biasa-biasa saja. Oke, C ya. 8. Paus muncul ke permukaan air untuk bernapas sambil mengeluarkan air. Dia paru-paru kan? Iya. 2. Corak tubuh macan tutul adaptasi terhadap lingkungan. Macan tutul. Ya. Coraknya itu. Bisa juga untuk mengelabui mangsa. 3. Hewan herbivora itu berarti yang makan tumbuhan ya. Mempunyai enzim selulosa pada pencernaannya, betul. Yang ini namanya enzim, itu adalah zat yang di dalam pencernaannya atau perutnya itu namanya ini. Kenapa selulosa? Karena dia makannya rumput. Ya,
Rumput banyak karbonnya. Karbo itu selulosa. Ini betul. Ya. Jadi ini dari dalam tubuhnya loh ya. Kalau yang nomor 1 kan dia melakukan sesuatu, yaitu ke permukaan air. Nomor 2 itu juga permukaan tubuhnya sendiri gitu ya. Nomor 4, rayap makan kulit setelah mengelupas untuk tetap memperoleh flagella T. Rayap makan kulit, berarti sesuatu yang dia lakukan ya. 5, bunglon mengubah warna tubuh. Ini namanya kamuflase itu kan, dia changing ya. Kalau mimikri kan enggak changing. Bunglon mengubah, berarti ini kamuflase. Kamuflase ini berarti dari dalam tubuhnya enggak ini? Bisa mengubah warna itu. Dari dalam tubuhnya apa dia melakukan sesuatu, gerakan? Apa? Dia melakukan gerakan atau dia tiba-tiba dari dalam tubuhnya? It's just changing. Itu beda nama adaptasinya. Ya, nomor 5, si bunglon kan tidak bergerak, ya kan? Tidak dikatakan di sini bunglon lari karena ada predator, gitu kan enggak. Tapi bunglon changing. Jadi itu dari dalam tubuhnya. Maka adaptasinya namanya, adaptasinya itu beda. Jadi yang melakukan sesuatu kayak paus dengan yang bunglon mengubah warna itu nama adaptasinya beda. Oh ya, kita udah pernah kan ngomongin adaptasi ya. Adaptasi adalah perubahan menyesuaikan terhadap lingkungan. Ada yang melakukan sesuatu, namanya adaptasi tingkah laku, seperti paus tadi. Ada yang mengubah warna tubuhnya, atau kayak si macan tutul tadi dari dalam tubuhnya kan, ya. Itu namanya adaptasi apa namanya itu? Kalau yang dari dalam tubuhnya ini yang udah ada di dalam tubuhnya fisiologis. Ini fisiologis. Dan ada yang namanya morfologi, yaitu bentuknya tubuh, bentuk tubuhnya. Nomor 6. Anak bebek baru menetas, ngikutin objek bergerak yang pertama dilihatnya. Ini tingkah laku, jadi kita nih punya 3 nih adaptasi itu. Sudah ditulis, silahkan tulis boleh. Morfologi, fisiologi, ini adaptasi ya. Tingkah laku. Bahasa Inggrisnya ya sama, morfologi, fisiologi, and then adaptasi tingkah laku itu apa? Adaptasi tingkah laku. Tingkah laku bahasa Inggrisnya apa? Dah, ya. Berarti nomor 6 ini masuknya ke tingkah laku, betul kan? Iya. Nah, nomor 7? Istirahat, tidur. Masuknya apa? Adaptasi yang mana? Apa? Nih. Tingkah laku. Ini tingkah laku. Tingkah laku. Ya. Nanti kalau putus masuk lagi ya. Iya. Kalau linknya belum hilang nanti Miss Debbie bisa langsung buka lagi. Tapi kalau udah hilang Miss Debbie bikin lagi. Kaki bebek berselaput. Nah ini bentuk tubuh. Morfologi. Ini namanya morfologi yang ini. Memang bentuknya kayak gitu berselaput ya untuk berenang. Yang ini nomor 9. Kerbau berkubang pada saat-saat tertentu. Berkubang tuh kum-kuman. Kira-kira apa? Dia melakukan sesuatu kan? Jadi apa? Tingkah laku. Tingkah laku. Bentuk dan luas permukaan daun. Nomor 10 daun. Udah bentuknya kayak gitu. Berarti apa? Morfologi. Sekarang yang atas kembali ke nomor 1. Paus tadi apa?
Tingkah laku. Oke, tingkah. Tingkah laku. Corak. Corak berarti ya tubuhnya udah kayak gitu. Berarti apa ini? Morfologi. Morfologi. Terus yang nomor 3 ini ada enzim, ada di dalamnya, udah di dalam tubuhnya. Berarti apa namanya? Fisiologi. Fisiologi. Nomor 4, rayap makan kulit. Rayap makan kulit. Berarti ini apa dia? Melakukan sesuatu. Tingkah laku. Tingkah laku. Tingkah laku. Kemudian ada lagi. Changing the color. Changing. Morfologi. Ya, dia bisa gitu. Dari tubuhnya itu. Udah saya tabel di atas. Nah, udah kalian tinggal pilih yang mana. Oh, ini anak bebek nih. Anak bebek ngikutin apa? Anak bebek baru menetas mengikuti objek tingkah laku. Oke. Jadi yang mana? Pilih. Udah kelihatan jelas. Oh, ini kubau berkubang tadi udah belum? Udah ya? Kubau berkubang, kum-kuman tadi. Tingkah laku. Ya, oke. Silahkan pilih yang mana? Tidak bisa ditebak. Cepat. B. Ini kan ada durasinya. B. Oke, next. Ingat-ingat ada 3 ya adaptasi ya. 9. Ekosistem. Jika salah satu komponen mengalami kerusakan, menurut kalian apa yang akan terjadi? Ekosistem, ingat tadi misalnya udah bilang, ada hewan, ada tumbuhan, ada benda yang tak hidup, seperti sinar matahari, batu, air. Ya. Nah, ini dibilang kalau salah satu komponennya rusak, apa yang terjadi? Coba pilih dulu. Oke. Tuh, delta. D. Nggak selalu seluruhnya sih. Tapi saling berhubungan. Nggak selalu rusak semua, enggak. Tapi saling berhubungan. Sepuluh. Nah, ini ya, diperkecil. Ini ke sini. Penyebaran oleh hewan dan manusia menghasilkan yang daging buah yang tidak berdaging buah. Tanaman P dan Q berturut-turut yang tepat. Nah, penyebarannya oleh apa? Penyebaran. Kalau penyebaran itu berarti dibawa, ya kan? Misalnya dari Pulau Jawa ada tanaman ada di Pulau Sumatera ya, ada tanaman markisa, buah markisa. Di Jawa tidak ada. Nah, itu bisa disebar oleh manusia. Dibawa bibitnya dari Sumatera ke Jawa misalnya. Kalau oleh hewan itu berarti yang bawa ya hewan. Ya. Kemudian nah, akibat penyebaran oleh hewan dan manusia ini menghasilkan 2 macam tanaman, yaitu yang ada dagingnya dan yang tidak ada dagingnya.
kira-kira yang ada dagingnya itu nanti bisa menghasilkan, bisa dimakan, bisa juga menghasilkan minyak. Ya. Seperti sawit itu. Pernah lihat sawit nggak? Seperti pohon salak pondok. Ya, seperti pohon salak pondok. Nah, itu diambil minyaknya. Yang tidak berdaging, udah pasti kalian tahu ya, ada padi, pacar air, putri malu, jambu biji, tidak berdaging buah. Ya. Ini tanaman padi, pacar air, putri malu. Pasangannya jambu biji. Yang berdaging buah, yang tidak berdaging buah. Coba di browsing. Tanaman berdaging buah. Termasuk kelapa juga ya. Tanaman tidak berdaging buah.